berat ya, aduh kerja, beban kerja terlalu banyak lain-lain, salarinya kecil, kerjaannya banyak gitu kan, nggak sebanding stres, nggak sesuai ya itu juga. Dan yang utama juga yang tidak boleh lepas adalah konsistensi ya. Jadi kalau soalnya kan udah ngomongin sampah mah ya gitu, masih banyak sih soalnya orang yang masih belum menyadari buang sampah sembarangan tuh dampaknya seperti apa. Tapi ketika banjir baru nyalahin. Ya. Kan biasanya begitu ya. Alhamdulillah itu sejauh ini sih masih support ya. Masih support. Asal jangan nambah lagi. Nambah lagi kegiatannya, pusing lagi. Kegiatan ya. Asal jangan nambah. Nambah apa? Kalau itu kita di off record ya. Halo teman-teman, balik lagi di Moody Kreatif. Jadi Moody Kreatif ini adalah tempat di mana kita ngobrol santai tapi penuh dengan makna, cenah. Nah, kebetulan nih di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat bukan mungkin lagi ya, sangat spesial ini mah kayaknya gitu. Jujur saya sempat bingung nih manggilnya apa nih ke akangnya, akang, dokter atau bapak atau bang Doni? Kakak aja. Kakak aja. Kakak aja Kang. Kak Doni, nggak ada di pilihan sebenarnya mah. Nah, beliau ini tuh kalau kita lihat tuh, waduh, secara itunya banyak banget kayaknya, detailnya panjang banget. Kang, apa kabar nih? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih sempat tidur nggak Kang? Karena kan kalau dilihat itu aja kayaknya penuh ya jadwalnya. Alhamdulillah. Nyenyak. Nah, soalnya kan kalau dilihat nih kan banyak tuh apalagi saya lihat bionya ya. Bio Akang tuh ada dokter, terus ada apa lagi tuh, ada sampai ke sosial segala gitu ya. Iya kan. Itu kayaknya 24 jam terus kerja atau gimana tuh Kang? Enggak Kang, santai aja. Santai aja. Santai aja. Nah, Kang Doni ini sibuk banget. Ini saya janjian aja tuh udah 3 tahun sebelum nih. 3 tahun sebelum, gelarnya udah kayak password wifi, panjang. Panjang bener. Ini hobinya emang belajar. Apa susah move on dari kampus Kang? Aduh. Coba bisa diceritain sedikit. Menarik nih ya. Sebenarnya apa ya? Saya tuh tipe orang yang senang belajar juga. Senang belajar. Okay. Senang belajar, senang suasana baru, senang ketemu banyak orang, itu sosialisasi. Jadi saya rasa kalau saya tertarik suatu bidang ya, saya ingin belajar tuh bener, terukur berarti. Oke. Ya, salah satu upaya itu kan dengan sekolah ya. Ya. Kalau sekolah itu kita belajar, ada mentornya, ya, ada dosennya, ada gurunya, terus kemampuan kita juga diukur. Dia memang objektif itu. Ya karena itulah alasan itu kemudian saya akhirnya mengambil sekolah lagi, tertarik bidang ini sekolah lagi. Ya, kalau saya kan beda ya, 8 tahun aja tuh masih D1. Nah, kok bisa sih dari dokter terus terjun ke ke hukum kesehatan ya kalau nggak salah ya? Ya. Terus bisnis juga, terus bioetika juga. Emang nggak capek kan belajar gitu tiap hari kayaknya teh? Ya, sebenarnya kan dulu itu pertama kali saya kuliah S2 itu saya bareng koas kan. Jadi saya S1 dulu kuliah di kedokteran Unisba ya. Unisba? Nah, kedokteran Unisba. Saya bukan orang yang tadinya senang organisasi dan lain-lain. Tapi senior saya ngejerumusin saya ke organisasi kan. Dari situlah mulai saya rasa saya punya kebutuhan ya untuk kemudian juga mengupgrade diri gitu. Sambil saya kuliah di kedokteran, waktu itu saya ingat di semester kelima ya, di tingkat 3 itu saya kuliah lagi ilmu pemerintahan Kang. Oh gitu. Ilmu pemerintahan. Ikut lagi? S1 ya, paralel jadinya. Kedokteran sama ilmu pemerintahan tuh. Belum ambil S2, karena kan S2 kan syaratnya harus S1 ya. Gitu. Jalan, menarik juga ternyata ilmu sosial ini, ilmu pemerintahan itu gitu. Dijalanin lagi? Dijalanin lagi. Udah beres S1 tuh kan kedokteran beres lebih dulu. Betul. Karena yang S1 ilmu pemerintahannya kan baru semester berapa? Semester 3 waktu itu ya. Ya S1 kedokteran ini saya pakai buat kuliah S2 kan. Jadi saya S2 hukum, waktu itu S1 ilmu pemerintahan sambil profesi dokter.
Oh jadi Akang tuh S1 dulu nih dihajar gitu? S1 dulu. Oh jadi nggak langsung S2? Enggak, S1 dulu? S1 kedokteran dulu selesai, baru kemudian ngambil S2 hukum. Oh kira-kira berapa tahun tuh Kang beres? Sampai semuanya beres? Kalau total berapa tahun? Nyambung-nyambung terus kan? Oh, sekarang pun juga lagi coba kuliah lagi nih kan? Waduh. Keren. Nah, sebenarnya nih memang cita-citanya dari kecil tuh sebenarnya apa nih Kang? Jadi dokter kah? Pengacara atau superhero nih kayaknya mah? Karena semuanya diambil gitu. Soalnya saya dulu waktu sekolah itu pingin yang jadi dokter. Pengen jadi dokter. Terus masuk SMA, tertarik juga nih teknik. Ingin jadi insinyur juga ceritanya tuh kan. Jadi ingin jadi insinyur juga. Cuman waktu itu memang ibu ya berharap ada salah satu anaknya jadi dokter lah. Oh, oke. Oke lah. Kalau gitu nyambung juga memang ada keinginan jadi dokter juga. Jadi waktu itu saya pinginnya sih daftar ITB ya. Iya. Akhirnya ngambil kuliah kedokteran. Beres jadi dokter, saya ngambil juga di ITB waktu itu. Barengan? Enggak, beres kedokteran, jadi dokter ya. Beres jadi dokter, kemudian kan saya pengabdian dulu tuh setahun. Oke. Ke daerah Jamang Kulon. Nah, pulang ke sana karena satu mimpi belum selesai nih, pingin jadi insinyur, pingin kuliah di ITB, akhirnya saya ngambil S2 di ITB. Oh, S2-nya di ITB. S2 di ITB gitu. Waduh. Keren ya. Nah, kalau ngomongin kesehatan kerja nih, sebenarnya pekerja tuh lebih sering sakit karena kerjaannya berat atau memang karena konsumsi kopi? Oh, karena beban kerjaan ya? Ya. Jadi menarik nih kalau ngomongin kesehatan kerja kan. Jadi dulu saya mikirnya kan, wah pekerja sama-sama aja nih kayak orang-orang biasa gitu penyakit-penyakitnya. Ternyata memang setelah saya coba dalami ya, memang penyakit-penyakit pekerja ini juga agak-agak khusus juga nih. Oh, gitu. Agak-agak spesial ya. Beda sama penyakit umum gitu. Jadi mungkin kelihatannya seperti keluhan-keluhan umum, tapi kalau kita gali ternyata root cause-nya akar masalahnya bukan masalah umum. Tapi memang terkait sama pekerjaan. Jadi kalau di tempat kerja itu kan kalau kita coba amati ya, tempat kerja apapun itu. Ada yang namanya potensi bahaya kan. Jadi atau istilahnya hazard ya kalau di istilah K3 itu ya. Itu banyak sekali macamnya. Bisa karena aspeknya sifatnya fisika, bisa kimia, bisa biologi, bisa soal ergonomi nih, posisi, postur dan lain-lain ya. Pegal-pegal kenapa? Setelah kita kaji-kaji masalahnya memang postur kerjanya nggak bagus ternyata. Itu yang harus kemudian dikoreksi. Oh, iya, pegal-pegal ya, saya juga pegal-pegal. Pegal sakit kepala gitu ya. Jangan komentar. Dan yang sekarang banyak muncul tuh isu psikososial kan. Oh, apa tuh? Isu mental health itu. Oh. Jadi banyak kan sekarang keluhan-keluhan mental health ya, aduh beban kerja terlalu banyak lain-lain. Salarinya kecil, kerjaannya banyak gitu kan. Nggak sebanding stres, nggak sesuai ya. Itu juga bisa menjadi faktor pencetus masalah. Jadi bukan hanya faktor dari segi makanan juga ya? Bukan, ya, makanan itu hanya salah satu saja sebenarnya. Oh gitu. Jadi pemicu atau gimana tuh Kang? Jadi yang namanya potensi bahaya itu kan potensi ya, jadi dia terkandung gitu. Nah kalau nggak di handle, nggak di manage dengan baik, itu berpotensi menimbulkan masalah atau gangguan kesehatan. Oke. Jadi Akang sendiri ini sebenarnya sekarang kerjanya apa nih Kang? Nah ini yang saya bingung, karena banyak tuh. Ada ilmu apa? Saya pengacara. Kerjaannya mahasiswa sekarang. Mahasiswa jadi mahasiswa yang sekarang lagi. Sebenarnya yang rutin dilakukan ya sehari aktivitas pekerjaan saya jadi staf pengajar juga, jadi dosen. Dosen di mana tuh Kang? Fakultas Kedokteran Unisba kan. Oh Unisba. Di Unisba sini di Taman Sari ya. Terus di luar aktivitas itu juga ya saya usaha kecil-kecilan kan. Oh, usaha apa tuh Kang? Buka catering kan. Oh, ini di luar lagi. Ini curiga ngambil NH kan? Enggak. Itu dari zaman kuliah saya. Dari zaman kuliah. Satu ya. Udah banyak ya multi talent ini. Bener multi talent ini mah. Sama sekarang juga lagi ngurusin usaha publikasi. Publikasi juga. Ya, publikasi buku, jurnal gitu. Karena relate sama kerjaan saya jadi dosen. Oke. Waduh. Ini catering usaha sendiri kan? Usaha sendiri. Buka di mana tuh? Di rumah kah atau? Di Bandung. Kami biasanya nge-cover kalau misalnya ada pesanan-pesanan perusahaan atau kemudian misalnya ada event-event kayak gitu ya. Kami juga siapin prasmanan dan lain-lain. Tuh.
Ini udah segala bisa, udah ini mah all package. Nah, berarti Akang sekarang sebagai dokter gitu. Ya. Di mana tuh Kang? Oh, kalau saya praktek dokter, saya sekarang bantuin klinik di Kementerian SDM Kang, di Pusat Sumber Daya Manusia di Geomin, Jalan Jenderal Sudirman. Oh, jadi kalau kita dari arah sini ke Sudirman itu sebelah kiri itu. Oh iya. Itu ada satu kawasan, itu ada 3 institusi yang saya layani ya. Jadi ada PPSDM Geominerba, yaitu untuk pusat diklatnya Kementerian SDM lah untuk kayak misalnya tambang dan lain-lain ya. Kemudian ada Politeknik Energi Pertambangan Bandung di sana, dan satu lagi lab Tekmira, teknologi mineral batubara. Gitu. Batubara. Ya. Nah, Kak Doni ini pernah nggak sih ngecek kesehatan tempat kerja yang bikin geleng-geleng kepala saking berantakannya? Sejauh ini sih kalau sampai berantakan banget sih enggak ya. Cuman banyak kasus-kasus yang kemudian cukup menarik ya. Saya jadi memberikan perhatian lebih, terutama kasus-kasus yang sifatnya mental health ya. Jadi isu mental health ini kan kadang sering terabaikan karena memang pajanannya ya atau potensi bahayanya nggak terlihat secara langsung. Cuman seringkali terabaikan, akhirnya kemudian muncul gangguan kesehatan pada pekerjanya. Itu yang sering ditemukan ya, kasusnya biasanya karena ketidakcocokan pekerjaan. Jadi ada pekerjaan tertentu yang ternyata buat pekerja ini kurang cocok ya profil pekerjaannya. Tapi karena ya dia udah kerja di situ, kemudian atasannya juga mungkin nggak tahu juga ya bagaimana kondisi pekerjaannya, akhirnya muncullah gangguan-gangguan kesehatan pada pekerja. Nah ini kalau boleh tanya nih Kang, ini kan Akang ini bertahun-tahun terus-terusan belajar nih ya. Tantangan terbesar nih selama berkuliah berarti ya? Itu apa Kang? Ini karena memang saya sambil kuliah, sambil ngerjain project, sambil ngerjain pekerjaan juga jadi dosen ya. Tantangan utamanya sebenarnya di manajemen waktu sebenarnya kan. Nah itu ya, manajemen waktu. Karena saya pernah juga kuliah waktu itu running 3 kuliah ya, 2 kuliah, 3 kuliah running secara paralel gitu. Jadi pembagian waktunya memang cukup menantang ya. Tapi saya selalu buat skala prioritas lah. Jadi untuk waktu-waktu tertentu saya analisis nih, kerjaan mana yang harus saya beresin dulu gitu. Mana yang kemudian bisa saya tunda dulu sebentar gitu. Jadi setiap saya kuliah itu pasti saya punya jadwal tuh. Jadi ada jadwal kuliah A, jadwal kerjaan, jadwal project gitu. Nah itu bisa memanage gitu gimana tuh Kang? Ini kan saya aja tuh kuliah ya dibilang tadi ya 1 aja tuh udah banyak banget nih. Apalagi ada 3 kuliah, ada proyekan juga, ada kerjaan juga. Cara memanage waktunya tuh gimana tuh Kang? Ya dulu juga kelimpungan awal-awal sih Kang. Tapi kemudian juga saya ngobrol sama senior gitu ya. Makin kita sibuk, makin kita bisa mengelola waktu dengan baik. Gitu. Kalau dulu kan waktu kuliah kedokteran aja ya, seringkali bahkan waktu saya kurang efektif Kang. Jadi banyak nongkrong gitu kan. Ya saya nongkrong gitu, terus nongkrong juga ya ngobrol sana sini gitu, nggak kurang produktif lah. Pas mulai kuliah agak banyak nih, waktu ini harus bener-bener efektif nih. Nggak bisa kita nongkrong tapi nggak punya target. Beda kalau kita ya nongkrong memang membangun sosialisasi dan lain-lain ya. Ada target-target tertentu gitu. Akhirnya kemudian saya coba membuat jadwal ya, membuat skala prioritas. Mana kira-kira prioritas yang paling penting sampai yang tidak penting gitu. Mana yang paling mendesak sampai yang paling tidak mendesak. Nah itu kemudian dibuat semacam kayak kuadran gitulah ya. Untuk menentukan mana sih yang harus dikerjain dulu ya. Jelas yang prioritas yang paling tinggi dan juga urgent atau genting harus dikerjakan. Kalau yang nggak penting dan juga kira-kira nggak urgent, nah itu nomor sekian lah. Kalau masih ada waktu kita kerjain, kalau nggak ada ya skip aja lah. Kayaknya saya termasuk yang di kantin kayaknya. Makanya lulusnya lama. Ngobrol yang nggak penting. Kalau peran gelar MBA dan MKK dalam kehidupan profesional dan sosial Anda itu perannya seperti apa tuh? Iya. Kalau MBA sebenarnya tadinya berangkatnya karena motivasi saya ingin kuliah di ITB Kang. Iya. Karena kan pikir
bikin kuliah di ITB nih kira-kira apa yang cukup relate ya dengan. Emang jadi dari keinginan dari dulu itu berarti ITB itu udah diincar aja. Betul, meskipun pilihan SPM-nya akhirnya milihnya kedokteran dulu nih karena kan orang tua. Yang penting nyenengin orang tua dulu lah. Iya, orang tua dulu lah. Gitu, udah beres orang tua, udah selesai ya nih ya. Udah ya. Lanjutnya saya ngerjain yang lain. Tapi itu orang tua support atau ada sempet? Alhamdulillah sih kalau orang tua sih support ya. Support kita mau belajar hal lain gitu, dan yang namanya belajar itu pasti bermanfaat ya. Betul. Jadi nggak ada yang ilmu yang sia-sia sebenarnya. Nah, yang MBA ini menariknya setelah saya masuk ternyata saya banyak belajar tentang manajemen. Ya, hal-hal yang mungkin dulu saya pelajari secara otodidak, tapi kemudian diobjektifikasi ya dengan ilmu itu kan kita bisa dapat percepatan tuh pemahaman gitu ya. Kita belajar dari pengalaman senior-senior, rekan-rekan di kelas, dari dosen tuh. Dan ini banyak sekali mempengaruhi kehidupan saya, terutama bagaimana saya mengelola kehidupan sehari-hari itu kan. Kalau dulu yang ada apa gitu, beli apa gitu kan. Kalau sekarang udah mau beli ya, bentar dulu nih, timbang-timbang dulu nih, kita coba bandingin. Cek nilainya sebanding nggak yang kita keluarin gitu. Kalau dulu kan beli aja gitu. Iya, kalau dulu mah nggak mikir apa-apa. Nggak mikir apa-apa ya. Sekarang udah beli, bentar dulu harganya sebanding nggak dengan nilai yang terkandung dengan apa yang mau kita beli. Terus memang kepake nggak? Nah, itu kepake nggak, manfaat nggak gitu. Dan kira-kira kalau bermanfaat berapa lama gitu-gitulah. Jadi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat sih. Saya tadi ada cerita menarik. Bisa cerita nggak sih, Kang, bagaimana perjalanan pada saat itu menjadi duta bahasa katanya ya? Oh ya, wah itu udah berapa tahun yang lalu ya. Kayaknya waktu kita ungkit lagi di sini. Waduh, itu waktu zaman saya kuliah, kayaknya tingkat 3 ya, tingkat 2 ke tingkat 3 ya. Jadi tingkat 2 tingkat 3 itu sekitar tahun 2010-an ya. Oke. Berarti kalau sekarang 15 tahun yang lalu gitu kan. Udah lama banget. 15 tahun yang lalu. Jadi gini Kang, menarik Kang, waktu saya kuliah itu, jadi kan ya bisa dibilang saya bukan terlahir dari orang yang berada. Jadi orang tua itu ya alhamdulillah cukup gitu ya. Cukup untuk kemudian membiayai. Sehingga kalau ada keinginan tuh saya harus berpikir juga gimana untuk memenuhi itu, tapi jangan membebani orang tua. Betul. Makanya sejak kuliah itu saya mulai ngerintis tuh usaha Kang. Usaha jual stiker dulu. Jual stiker? Jual stiker, jual kaos. Saya desain sendiri, belajar. Pakai Corel dulu kan. Corel gimana tuh? Belajar cari di YouTube apa gitu kan, belajar Corel sendiri. Saya cetak, saya jual. Dapat duit tuh. Nah, saya bisa nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Kalau nggak gitu ya berat juga ya nongkrong-nongkrong kan. Zaman dulu juga kopi-kopi gitu kan ya 10.000, 15.000 kan ada gitu. Kalau dulu mahal. Segitu mahal buat kita mah. Nah, di samping itu saya pikir juga hal yang bisa mendapatkan juga penghasilan adalah ikut kompetisi, lomba. Sana juga saya ikut lomba tuh, lomba debat saya ikutin. Lomba debat juga lumayan dulu, waktu saya dapat berapa juta ya? 4 juta, 5 jutaan. Oh, sempat itu. Iya, itu waktu zaman biaya kuliah itu masih 5 juta. Berarti sekali lomba itu saya bisa dapat untuk nutupin uang semesteran sebenarnya gitu. Nah, adalah lomba duta bahasa itu kan. Nah, saya coba ikut juga duta bahasa. Saya pikirnya duta bahasa ini kan lomba yang diadakan oleh pemerintah ya. Pemerintah. Di samping ada hadiah, tentu saja ada akses. Ada akses, ada kesempatan. Kemudian saya bisa mengeksplor kesempatan itu. Entah itu di jaring, entah itu potensi nanti beasiswa dan lain-lainnya. Dan setelah mengikuti duta bahasa juga ya alhamdulillah ya. Setelah itu saya kuliah ini saya beberapa juga dapat dari beasiswa. Beasiswa atas prestasi-prestasi saya gitu. Termasuk duta bahasa. Rekomendasi dari Balai Bahasa ya yang mengadakan lomba duta bahasa itu. Saya dapat rekomendasi untuk kemudian memperoleh beasiswa lanjutan. Nah, itu menarik lah. Hal yang benar-benar baru, saya nggak nyiapin apa-apa waktu itu. Saya baru tahu ketika ikut duta bahasa itu diuji 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Waduh, repot ya. Yang repot yang mana, Mas? Bahasa daerah, bahasa asing ya. Bahasa asingnya kan saya ngambil bahasa Inggris. Saya dulu ya sampai sekarang masih belajar bahasa Inggris, bahasa Sunda gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan memang sehari-hari gitu. Itu sangat menantang ya. Dan alhamdulillah dalam lomba itu saya masuk ke 5 besar lah, masuk ke final.
5 finalis. Meskipun akhirnya kalah ya. Oh, akhirnya kalah. Karena saya menyadari bahwa bahasa Sunda dan juga bahasa Inggris saya masih belum cukup baik lah. Oke. Tapi asli Sunda kan? Asli Sunda, orang tua Sunda. Oh gitu. Bahasa ya, Sunda emang bahasa Sunda tuh kan sebenarnya lebih susah dari bahasa Inggris. Iya, betul. Kan ada ada jenjang kan? Iya. Maksudnya kalau dengan orang tua, dengan orang sebaya, dengan yang usianya di bawah kita itu kan pilihan katanya beda. Itu rumit. Kita kan kalau sehari-hari ngomong bahasa Sunda yang sebaya aja gitu ya. Tapi kalau ketika lomba kompetisi ini kan pidato bahasa Sunda lah, kan nggak bisa pakai bahasa biasa tuh. Harus pakai bahasa yang lemas gitu. Iya. Bahasa Inggris kan cuma 3. Iya. Kalau bahasa Sunda tuh bisa 6 atau 7 gitu kalau nggak salah. Kata makan aja tuh banyak. Bisa banyak, betul. Padanan katanya banyak sekali. Betul. Nah, kalau jadi duta bahasa itu memang harus ada persyaratan nggak sih, atau memang tinggal daftar aja gitu kan? Kalau saat itu sih sebenarnya syarat utamanya kan ada kategori ya. Oh, oke. Jadi ada kategori pelajar, ada kategori mahasiswa. Kebetulan saya ikutnya yang kategori mahasiswa. Ya. Jadi yang penting syaratnya dia mahasiswa. Nah, kemudian kami mengikuti seleksi terlebih dahulu. Oh gitu. Jadi waktu itu ada seleksi uji kompetensi bahasa Indonesia ya. Oke. Uji kompetensi bahasa Indonesia aja. Kalau kayak bahasa Inggris kita ada TOEFL, ada IELTS dan lain-lain ya. Kalau ini ada TOEFL di ada seperti TOEFL tapi memang formatnya bahasa Indonesia. Oh. Jadi mengukur kemampuan bahasa kita. Itu ada tes tertulisnya ya, ada kemudian soal-soal pilihan dan lain-lain. Termasuk juga membuat esai. Nah, dari situlah kemudian nanti terseleksi. Sekian puluh orang gitu yang terseleksi. Nah, itulah yang kemudian masuk ke lomba duta bahasa. Oh, jadi bukan memang karena dikirim dari si kampus, tapi memang dari sendiri gitu berarti? Iya, daftarnya sendiri. Okay. Tapi biasanya nanti ketika lomba ya membawa nama baik kampus juga. Oh, yang ambil dapat uang juga kan? Dari kampus dapat ongkos juga, dari sana juga dapat. Oh ya, kampus karena support karena ya? Karena membawa nama baik kan, kita betul. masuk ke tahap selanjutnya. Kita infokan kan supaya dapat ongkos juga waktu itu kan. Dikasih ongkos juga ya, alhamdulillah. Nggak tahu kalau sekarang masih begitu nggak ya? Masih support nggak ya kampusnya? Oke. Nah, banyak nih orang merasa lelah atau jenuh nih saat menempuh studi lanjut. Ya. Nah, bagaimana nih Anda menjaga supaya semangatnya nggak turun-turun? Oh iya. Yang pertama sih kita harus tahu dulu apa yang kita kerjain. Oke. Kita kan mau kuliah nih. Kuliah apa? Untuk apa? Jadi goalsnya itu kita harus tahu, harus jelas. Tujuannya untuk apa? Kalau kita ngasal ya. Ngasal. Kalau kita ngasal biasanya juga effortnya juga setengah hati ya. Iya, beda kalau gue mau belajar bisnis nih. Kenapa? Gue pikir punya usaha, gue punya cukup uang, gue bisa ya menghidupi diri gue, keluarga gue dan lain-lain. Itu kalau tujuannya jelas, itu biasanya akan lebih jelas langkah-langkah kita ya. Dan semakin juga cukup bisa kita jaga. Terus kemudian kita perlu pastikan komitmen kita. Jadi kalau kita sudah berkomitmen, gue ngambil ini nih, gue tujuannya udah jelas, maka gue belajar hal ini. Ya, kita berkomitmen untuk kemudian mempelajari hal tersebut. Dan yang utama juga yang tidak boleh lepas adalah konsistensi. Ya. Jadi kalau kita udah jelas tujuannya apa, kita sudah berkomitmen di awal, maka kita perlu konsisten untuk menyelesaikan itu. Jadi seringkali kan punya keinginan memulai, tapi nggak konsisten untuk menyelesaikan. Ya betul. Jadi kalau kita sudah jelas tujuannya apa, kita sudah berkomitmen untuk memulai, maka kita harus konsisten untuk menyelesaikan itu sampai akhir. Sekarang kan banyak tuh generasi sekarang apalagi ya, banyak yang tidak mengambil kuliah. Aduh. Tapi pilihan sih kalau menurut saya. Jadi kuliah itu kan sebenarnya salah satu cara kita untuk belajar ya. Iya betul. Meskipun kita lihat bahwa banyak sekali kalau kondisi saat ini ya alternatif pembelajaran di luar perkuliahan formal. Bahkan di dunia kerja sekarang lebih banyak justru menggunakan sertifikat kompetensi ya. Iya. Atau kadang orangnya dilihat kompeten, dikasih project, dia bisa ngerjain bagus, oke di hire gitu. Jadi ijazah bukan satu-satunya. Tapi ijazah ini memperbesar peluang kita untuk bisa mengakses hal tersebut. Gitu. Oke, wow. Oke. Nah, ini social entrepreneur ya. Kita ngomongin social entrepreneur. Tadi kita udah bahas tuh tentang perkuliahan. Nah, inspirasi utama
kakaknya nih bergerak di bidang sosial tuh karena apa? Karena ini kan saya kebetulan seorang muslim kan. Oke. Jadi dalam agama saya, seseorang yang baik itu ya dia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul. Jadi saya selalu menganggap bahwa apa yang saya miliki saat ini menjadi bagian juga tanggung jawab saya untuk memberikan hak pada masyarakat atau orang-orang sekitar saya. Sehingga kemudian apapun yang saya lakukan, saya harus mencari dampak sosial apa yang kemudian bisa dilakukan dari apa yang saya lakukan. Oke. Wow. Nggak tepuk tangan? Nggak tepuk tangan? Tepuk tangan tuh. Nah, ceritain nih sedikit tentang proyek sosial atau gerakan yang lagi dibangun. Oh gitu. Ini kan yang lagi ramai itu isunya sekarang isu sampah ya. Oke. Betul kan? Isu sampah ini jadi masalah nggak cuma di Kota Bandung. Kalau Kota Bandung ya kita udah tahu ya. Iya. Jadi isu yang cukup sentral saat ini, cukup seksi ya. Di kabupaten kota lain juga sama. Iya, betul. Masalah sampah ini, karena masalah sampah ini banyak sekali aspeknya. Bukan soal sampahnya saja, tapi soal bagaimana kita membangun peradaban masyarakat yang terdidik ya. Kalau masyarakat yang terdidik sebenarnya itu secara otomatis pengelolaan sampah itu akan baik. Jadi dalam beberapa literatur itu juga kita sering temukan bahwa peradaban yang maju itu adalah peradaban yang memang bisa menghadirkan ya kondisi yang sehat, yang bersih, airnya bersih, sampah terkelola dengan baik. Nah inilah yang kemudian mendorong saya dengan teman-teman kan. Jadi saya ini sekarang diamanahi oleh rekan-rekan menjadi ketua Ikatan Alumni Unisba. Jadi saya dengan teman-teman ini sekarang membuat sebuah gerakan Bandung Smart People, jadi programnya. Tapi isinya itu kita membahas isu-isu tentang lingkungan. Jadi khusus anak alumni Unisba saja atau ada di luar itu? Kalau yang di tim Ikatan Alumni namanya tim Ikatan Alumni pasti alumni dulu. Tapi pada akhirnya di lapangan kami juga banyak berkolaborasi. Termasuk nanti yang terdekat kami akan kolaborasi juga dengan Taman Yasmin ya di sini yang sudah mengelola sampah dengan baik daerah Antapani. Nah kami coba memetakan kira-kira problematika sampah ini harus dimulai dari mana saja. Pertama memang harus dari masyarakatnya dulu, karena bagaimanapun juga sampah ini kan diproduksi oleh masyarakat. Jadi masyarakatnya harus memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan sampah dan juga mau serta mampu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar tahu tapi mau dan mampu. Ya. Nanti ada tim yang kemudian nanti kami akan melakukan kampanye, edukasi dan program-program lain. Kemudian juga ada tim yang berfokus pada sains dan teknologi. Jadi ada tim yang sekarang sedang berusaha mengembangkan sebuah teknologi pengelolaan sampah ya dengan suhu yang tinggi bisa mencapai 1000 derajat tapi tanpa menggunakan bahan bakar minyak dan lain. Itu bahan bakarnya air dan oksigen. Bisa pakai. Ya. Nah ini tapi sedang dikembangkan. Alatnya sudah ada, tapi sudah sedang ada. kami uji coba karena kan kalau alat pembakaran ini perlu diuji emisi ya. Jadi gas buangnya itu perlu terkontrol jangan sampai kemudian mencemari gitu. Tapi alat ini murni tidak menggunakan minyak untuk pembakaran awal. Jadi murni dengan sampah dan kemudian air serta oksigen. Nanti kan hidrogen dan lain-lain kemudian bereaksi lah kemudian menjaga suhunya tetap tinggi. Ini dengan konsep seperti ini ya. Kalau bisa dijalankan sebenarnya di level RW dan kelurahan itu tidak ada sampah yang keluar dari lingkungan. Jadi sampah yang dihasilkan di lingkungan selesai di lingkungan. Sehingga nanti TPS itu tempat pembuangan sementara yang kirimannya sampah-sampah yang sifatnya memang tidak bisa ditangani di tingkat masyarakat seperti limbah B3 ya berbahaya, beracun. Itu kan memang perlu pengelolaan khusus. Itu kirim aja lah ke pemerintah karena pemerintah yang punya fasilitas lebih ya. Kalau di masyarakat ini kita coba usahakan untuk bisa melakukan pengelolaan terintegrasi supaya harapannya sampah yang diproduksi ini bisa selesai di tingkat RW, kelurahan sehingga tidak ada lagi sampah yang keluar dari kawasan sudah selesai di level RW dan kelurahan. Nah, sudah berapa lama tuh Mas untuk pengerjaan itu? Untuk kegiatan sosial ini? Kegiatan ini sudah berjalan 2 bulan ya, 2 bulan dan tadi juga pagi ya itu kami coba presentasikan di hadapan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota juga hadir di Unisba. Ada seminar yang diadakan oleh Unisba terkait dengan pengelolaan sampah. Itu kami paparkan program kami dan Dinas Lingkungan Hidup juga tertarik untuk mendiskusikan lebih lanjut, terutama untuk alatnya ya. Karena ini bisa menjadi solusi sebenarnya. Wow, Wali Kota loh, bro. Kapan di sini?
Oke, apa nilai yang kakaknya bawa dari dunia media ke dalam aktivitas sosial? Ke aktivitas sosial ya. Jadi sebenarnya kan saya berangkat awal itu kan kuliahnya di kedokteran ya. Jadi kedokteran itu memang agak-agak ini Kang ya. Jadi kalau bicara kemanusiaan ini itu sudah menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dari profesi kesehatan. Sehingga kemudian tenaga kesehatan pasti berusaha untuk kemudian memberikan sumbangsih ya untuk kemanusiaan. Nah, tanggung jawab saya ini juga ingin saya jawantahkan dalam berbagai hal gitu, termasuk juga berbagai program yang berkaitan dengan masyarakat. Karena semakin banyak saya belajar, semakin banyak saya tidak tahu. Ya. Semakin banyak saya perlu belajar lagi. Semakin banyak saya perlu berkolaborasi dengan orang lain untuk memberikan sesuatu buat masyarakat. Nah, kalau program ini tuh memang kakaknya datang langsung ke pihak terkait atau memang diundang sama pihak dari RT RW kayak Antapani gitu atau gimana tuh Kang? Jadi ini kan memang tadinya bukan saya yang menggulirkan idenya kan. Jadi ada teman-teman dari fakultas lain ya, fakultas dakwah, fakultas MIPA ini ketemu diskusi yang dari dakwah punya gagasan. Kalau dakwah ini kan kalau di Unisba itu ada jurusan agama kan, ada jurusan agama yang jurusan dakwah. Dia kan mengkaji hal-hal yang sifatnya keagamaan ya, kemudian diturunkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada kewajiban manusia sebagai khalifah di muka bumi katanya, untuk kemudian bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang ada. Karena kita kan perlu mewariskan pada generasi selanjutnya. Salah satunya isu sampah. Nah, beliau dengan diskursus atau diskusi-diskusi seputar itu bertemu dengan teman-teman dari MIPA yang memang lebih banyak kan sisinya sains, teknologi seperti itu ya. Betul. Gimana kalau kita coba kembangkan itu? Nah, akhirnya bertemu ini, kolaborasi, diskusi, bergulirlah, dibawa ke Ikatan Alumni Unisba. Dan kemudian kami coba rumuskan, kami coba buat ya konsep-konsep programnya, dan tentu saja masing-masing daerah ternyata tidak bisa kami implementasikan secara sama. Ternyata masalahnya berbeda nih antara kawasan yang pemukiman padat ya, dengan kemudian kawasan misalnya kompleks itu ternyata beda. Yang kompleks udah ada jadwal pengelolaan dan lain-lain. Kalau yang ini biasanya agak lebih sulit penjadwalannya. Nah, itu kami coba merumuskan sesuai dengan realitas di lapangan. Kami biasanya juga mengunjunginya dari siapa? Dari ya rekan-rekan juga, rekan-rekan alumni. Oh, gimana kalau coba diterapkan di daerah saya? Biasanya kami coba datangi, kemudian diskusi kira-kira bagaimana pandangannya. Kalau misalnya oke, kita kerjasama, kolaborasi bareng, baru kita coba lakukan. Kalau itu ada nggak sih yang memang sedikit menentang gitu, atau semuanya menerima? Ya ini kan sebuah tantangan besarnya kan sebenarnya juga ya dalam tanda kutip ya kita harus berhadapan dengan pengelolaan yang sudah agak mapan saat ini, terutama pengelolaan sampah-sampah yang punya nilai ekonomis. Bisa tantangannya itu. Jadi memang berangkatnya memang harus dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita kerja bersama dengan masyarakat. Karena kan kami tidak mungkin juga mendampingi secara terus-menerus ya. Betul. Jadi memang masyarakatnya yang perlu kemudian dibangun dan akhirnya mereka bisa mandiri untuk melakukan pengelolaan sampah secara terintegrasi. Sudah berapa kawasan tuh Kang yang sudah di? Yang kami sekarang coba identifikasi ya 2 ya. Satu untuk daerah yang cukup padat ya. Itu di daerah Pasteur ya. Pasteur. Lagi coba kami urus dulu perizinan dan lain. Kemudian yang di Antapani kita coba kolaborasikan karena sifatnya kompleks. Jadi 2 proyek ini menjadi proyek awal. Oh, ini baru proyek awal berarti. Proyek awal. Jadi harapannya kalau ini berhasil, ya kami mau coba replikasi di kawasan lain yang mungkin dengan ada kondisi yang serupa ya. Jadi kalau kawasan-kawasan yang pemukiman itu ya berarti konsepnya konsep yang pemukiman. Kalau yang di perumahan berarti konsep-konsep kompleks perumahan. Seru juga ya ternyata. Seru. Ikutan. Seru. Banyak juga volunteer yang non alumni juga banyak yang. Iya pasti, soalnya kan udah ngomongin sampah mah ya gitu. Masih banyak sih soalnya orang yang masih belum menyadari
buang sampah sembarangan tuh dampaknya seperti apa. Tapi ketika banjir baru nyalahin. Ya. Kan biasanya begitu ya. Gitu. Oke. Nah, dengan banyaknya peran nih, udah dokter, terus sekarang kegiatan sosial, pola hidup kakaknya sehari-hari itu gimana jadinya? Jadi acak-acakan kah gitu? Pola hidup sebenarnya sama-sama saja seperti saya zaman kuliah dulu ya, nggak iya kelihatannya mah fresh aja ya gitu. Kalau kita mah kayaknya udah sengklek kayak. Tidur alhamdulillah masih cukup, masih nyenyak gitu ya. Cuman beberapa momen kalau memang sedang ada pekerjaan yang besar ya biasanya istirahat agak-agak kurang. Agak-agak kurang sedikit lah, biasanya nanti kompensasi di hari besoknya untuk istirahat. Oke. Nah, ini akangnya kan udah berkeluarga ya? Udah. Nah, yang keluarga gimana nih? Ketika akangnya wah banyak itu gitu kan. Terutama mungkin anak ya yang paling biasanya sering komen kan. Kalau ibunya mah ya udahlah gitu. Ini anaknya nih biasanya, ayah kenapa nggak pulang-pulang gitu. Jadi dengan anak itu saya selalu sempatkan waktu untuk bermain kan setiap harinya. Oh setiap hari ya? Setiap hari. Jadi pulang kami kerja atau saya aktivitas itu selalu kami bermain ya 1 jam atau 2 jam bersama anak. Atau kalau tidak, kadang saya bawa anak-anak ke kegiatan-kegiatan saya gitu. Kalau memang memungkinkan. Jadi selalu saya berusaha apa yang saya kerjakan juga menjadi waktunya keluarga juga gitu. Jadi sehingga waktu dengan anak masih tetap ada. Waktu dengan keluarga masih tetap ada. Ya kalau istri sebenarnya kadang juga geleng-geleng ya. Kerjain ini gitu. Tapi alhamdulillah akunya kapan gitu. Alhamdulillah istri sejauh ini sih masih support ya. Masih support. Asal jangan nambah lagi. Nambah lagi kegiatannya ntar pusing lagi. Kegiatan ya. Asal jangan nambah. Nambah apa? Kalau itu kita di off record ya. Oke, untuk terakhir mungkin ya, ini poin-poin terakhir. Harapan Anda terhadap generasi muda dalam menjaga kesehatan dan budaya. Ya. Untuk Moody people ya berarti ya, Moody people. Ya buat generasi sekarang sebenarnya kan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan dengan baik ya kita harus berangkat atau mulai dengan membudayakan ya pola hidup bersih dan sehat ya. Jadi pola hidup yang sehat itu ya perlu mengalokasikan waktu istirahat yang cukup, perlu juga mempertimbangkan aktivitas dengan baik ya, hindari aktivitas-aktivitas yang kemudian juga berpotensi mengganggu kesehatan. Kalau ada gangguan kesehatan, jangan sungkan untuk menghubungi tenaga profesional, baik yang menyangkut masalah fisik maupun masalah yang sifatnya mental. Karena kita yang namanya manusia punya keterbatasan. Ketika kita sudah tahu kita punya keterbatasan, maka sudah waktunya kita menghubungi tenaga yang lebih terlatih ya untuk kemudian menangani gangguan-gangguan kesehatan yang kita alami. Ya sekarang yang banyak dialami mental health ya, banyak mental. Nah, itu biasanya karena apa sih kan? Apa yang tahu nih sedikit spill lagi. Ini menarik nih isu mental health ini ya. Jadi saya dapat juga kasus nih, baru aja hari ini ya. Kasus dia seorang pekerja, kemudian dia mulai bermain judi online. Aduh guys, ketika dia main judi online itu, ya namanya orang main judi ya, dia masuk terus ketagihan. Nah akhirnya dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia menggunakan, karena dia kebetulan bagian keuangan perusahaan. Waduh. Dia gunakan kas perusahaan. Waduh. Untuk main judi online ini. Ya. Akhirnya ketahuan dan ya perusahaan kan tidak mau rugi ya. Betul. Meminta untuk mengembalikan atau ya pasti ada konsekuensi hukum lah. Karena ini kan menggunakan uang. Iya. Uang perusahaan ada penggelapan. Nah kondisi ini kan kemudian menimbulkan masalah karena menjadi beban ya bagi pekerja ini. Bagaimana mengembalikan uang ya besar yang sudah dipakai ke judi online, kan uangnya udah nggak ada tuh. Ya, betul. Dan jumlahnya cukup besar juga. Menurut saya cukup besar. Dengan gaji dia itu bisa sekitar 1 abad. Mungkin butuh waktu sekitar
150 sampai 200 bulan. Banget, Bos. 150 sampai 200 bulan ya. Bulan untuk bisa mengembalikan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ini menjadi masalah mental ya. Dia bilang muncul suara-suara yang ngajak dia diskusi untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi dia, kata teman-temannya, kata saudaranya, itu ketika beraktivitas, dia ngobrol sendiri dengan orang yang tidak ada ya. Gimana nih cara kita menyelesaikan? Gampang itu, sama pasukan kita aja diselesaikan gitu kan. Oke. Ada gejala-gejala seperti itu. Akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa. Waduh. Jadi tidak sedikit juga pasien-pasien saya yang bilang, saya bisa berbicara dengan sosok yang orang lain nggak bisa lihat. Saya ini indigo. Nah itu juga perlu cek ya. Bener nggak indigo? Bener nggak indigo? Atau ternyata memang ada suara-suara yang kemudian orang lain nggak lihat ya. Kan dalam ilmu kesehatan jiwa itu kalau sudah ada hal-hal yang tidak rasional yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran, nah kita perlu pastikan jangan-jangan memang ada gangguan kesehatan kita. Masalahnya ini bisa saja karena ada gangguan dari sistem saraf kita, gangguan sistem saraf kita yang kemudian perlu stabilisasi lah dalam tanda kutip ya. Biasanya kan dokter psikiater itu memberikan resep-resep kemudian untuk menetralisir itu sehingga gejala-gejala mendengar suara, melihat sosok ya itu bisa hilang. Gitu. Bisa hilang. Itu kasusnya banyak banget nggak? Kalau kasus yang mental health gitu? Kalau kasus mental health yang sehari-hari itu cukup banyak. Mental health itu kan isunya luas ya. Nggak harus selalu bicara itu orang gila gitu ya. Dia ngobrol sendiri. Orang gila. Tapi kita menghadapi kondisi misalnya depresi, stres, itu kan juga sudah masuk dalam kategori gangguan jiwa yang kalau kita nggak bisa handle itu ya berarti perlu bantuan tenaga profesional. Jadi orang kerja stres, yang namanya orang kerja siapa sih yang nggak stres kan? Iya betul. Dikasih tugas, dikasih deadline, dikasih target ya. Jadi kalau masih level-level stresnya ringan, itu nggak mengganggu aktivitas sehari-hari itu masih wajar, mungkin bisa mentolerir dan dia bisa menghandle masalah itu. Tapi kalau udah mengganggu aktivitas sehari-hari ya, dia udah murung, semangat kerja udah hilang, lebih sering mengurung diri gitu kan. Gitu. Kalau udah seperti itu, rasanya kita perlu menghubungi tenaga profesional untuk kemudian menangani ya gangguan kesehatan yang dalam. Itu banyak banget sih sebenarnya kalau kita berbicara mental health mah untuk generasi sekarang ya khususnya karena sekarang kan dikit-dikit galau, dikit-dikit apa gitu. Ya, nah, betul. Untuk tipsnya nih Kang supaya menghindari untuk ke arah situ tuh bagaimana tuh? Ya, yang pertama ya kita harus memahami diri kita ya. Jadi apa sih yang mau kita lakukan gitu dalam hidup ini gitu kan? Harus berangkat dari apa peran yang mau kita jalankan. Bagaimana tujuan hidup kita mau kita capai gitu. Dan bagaimana hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan, ya kita kendalikan dengan baik. Ada hal-hal yang di luar diri kita yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa mengendalikan sikap kita untuk menyikapi kondisi-kondisi tersebut. Jadi ya itu memang perlu banyak berlatih ya kitanya ya. Berlatih dalam menghadapi kondisi-kondisi sehari-hari gitu. Itu juga mungkin harus dukungan dari keluarga juga kali ya. Betul, dukungan keluarga itu sangat penting ya, termasuk pola asuh sebenarnya. Jadi kan apa yang menjadikan kita hari ini itu adalah apa yang terjadi selama kita hidup ya dari mulai kita lahir sampai kita saat ini. Jadi kalau pola pengasuhan yang mungkin nggak memberikan semacam tantangan ya, semua dikendalikan akhirnya banyak yang kemudian anak hilang kemampuan untuk mengambil keputusan. Sedangkan masalah itu kan sebenarnya salah satu tantangan untuk kita kemudian berlatih ya, bagaimana mencari solusi, mengambil keputusan. Kalau sehari-hari banyak dihandle, nah suatu saat ketika tidak ada yang bisa menghandle, yang harusnya dia bisa menghandle sendiri, akhirnya dia mengalami kondisi yang sulit. Sulit dalam tanda kutip, nggak bisa menghadapi kondisi sehari-hari yang seharusnya bisa. Jadi ada yang bilang usia sekarang ini karena pola asuh yang mungkin kurang baik ya, dia besar secara usianya tinggi,
tapi secara mental itu masih cukup tertinggal. Masih banyak. sekelas misalnya, saya pernah dapat kasus mahasiswa, dia sudah mahasiswa secara usia kan, sudah usia belasan tahun ya, tapi secara mental dia cukup tertinggal, dia masih dependen terhadap orang lain. Karena selama ini ternyata setelah diajak diskusi, hampir semua keputusan dalam hidup anak ini diambil alih oleh orang tuanya. Jadi dia nggak bisa mengambil keputusan untuk hal yang sifatnya sederhana bahkan. Padahal ya. Artinya kan ada gap ya antara usia secara fisik dengan usia secara mental. Nah ini juga buat orang tua, buat saya juga jadi pembelajar nih. Wah, jangan semua hal yang kita handle ya. Kalau hal-hal yang memang ranahnya anak-anak untuk kemudian menghadapi masalah tersebut, kemudian mengambil keputusan, biarkan dulu anak-anak itu berproses. Karena itu bagian dari pendewasaan ya, kematangan mental. Betul. Karena kan kalau zaman dulu nih, saya ingat kalau zaman sekarang, apalagi bedanya sama zaman dulu ya. Kalau dulu tuh ketika kita dimarahin sama guru tuh, pulangnya tuh dimarahin lagi sama orang tua ya. Kalau sekarang beda. Kalau saya lihat di medsos ya gitu, malah gurunya diserang sama orang tua. Nah itu tuh kayaknya gimana gitu. Kalau dulu mah kan sama guru dimarahin, pulang tuh nggak mau ngomong gitu. Kita pulang ditambahin kalau bilang. Nah itu tuh perbedaannya kenapa ya, di mana ya Kang? Ya itu saya lihat ini ya generasi yang sekarang menjadi orang tua itu kan generasi yang mungkin dulu menghadapi banyak masalah, kemudian ingin anaknya tidak menghadapi kondisi yang serupa yang dia hadapi saat itu. Padahal itu salah kan sebenarnya. Padahal itu salah sebenarnya. Kan anak-anak pasti juga ada masalah-masalah di usianya kan, yang kemudian dia juga perlu terbiasa bagaimana menyelesaikan masalah itu gitu. Kalau sekarang kita ambil alih dengan harapan dia tidak merasakan kesulitan kita zaman dulu, justru kita membiarkan anak kita ini tidak terlatih untuk mencari solusi. Terutama mandiri ya. Sehingga tidak mandiri dalam mengambil keputusan. Banyak banget soalnya sekarang kasusnya gitu kan. Sampai gurunya dipecat lah gitu kan. Wah itu kalau dulu mah boro ya. Nah satu lagi nih, pesan untuk anak muda yang ingin berkiprah di banyak bidang kayak kakaknya ini, namun tetap punya nilai dan arah hidup. Selalu berangkat dari tujuan ya. Jadi kita ini kan setiap orang pasti punya karakteristik yang berbeda, punya mimpi yang juga bisa jadi berbeda. Ya. Ada orang yang mimpi, pengen jadi presiden, gitu kan? Ada orang yang secara kapasitas dia bisa untuk menduduki itu, tapi itu bukan mimpi saya gitu. Mimpi saya nyaman dengan misalnya menjadi dosen, ya, atau saya nyaman dengan menjadi seorang seniman yang kemudian juga dalam tanda kutip secara ekonomi juga bisa menghasilkan ya, seniman-seniman saat ini ya. Jadi memang berangkat dulu dari tujuannya, dari mimpi kita itu apa. Setelah jelas mimpi kita apa, kita gambarkan secara detail ya. Jadi mimpi itu harus bisa digambarkan secara konkret gitu ya, secara detail, supaya mencapainya juga mudah. Kalau gambarannya nggak jelas, sulit kita kemudian mendefinisikan langkah-langkah yang perlu dicapai. Setelah jelas mimpi itu, kemudian kita lihat kondisi kita saat ini. Seberapa jauh sih kita dengan mimpi kita? Ya. Kalau mimpi kita agak jauh, ya berarti kita perlu membuat perencanaan yang cukup panjang, berarti kan? Ya. Atau ternyata kondisi kita untuk mencapai itu butuh effort lebih dibanding yang lain. Karena masing-masing orang kan berada pada kondisi yang berbeda. Ada orang yang secara finansial dia punya dukungan penuh misalnya. Ada orang yang secara finansial punya keterbatasan. Tapi apa yang dihadapi saat ini itu jangan menurunkan mimpi kita. Betul. Mimpi kita tetap jaga, tetap utuh. Hanya kemudian strateginya kita sesuaikan. Kalau orang lain pingin dapat nilai bagus ya, mimpinya ketika kuliah itu pingin dapat nilai bagus, mereka belajar sekali langsung nilai bagus. Kitanya kesulitan, berarti effort kita harus berlipat-lipat dibanding yang lain. Yang lain sekali belajar berarti kita 5 kali, 10 kali, 20 kali supaya bisa punya pemahaman yang sama kayak orang-orang yang dikaruniakan kepintaran dalam tanda kutip lebih. Berarti untuk menyainginya, untuk mengimbanginya kita perlu effort yang lebih juga untuk bisa mengimbangi. Berarti dia masih pakai DOS. Belum pakai Pentium.
Masih jadul. Masih jadul, belum pakai iOS. Yang penting kerjanya beres. Nah, itu dia. Wah, ini seru banget ya. Sebenarnya bisa 7 hari 6 malam ini ngobrolnya. Soalnya banyak banget nih yang sebenarnya yang bisa dibahas ya. Oke, terima kasih banget nih. Baik, untuk Kak Doni untuk hadir ke sini. Mungkin boleh ada yang konsultasi mungkin ke untuk apa gitu dari segi kesehatan, mungkin sosial juga kan gitu. Boleh. Coba kemana kan harus DM? Oh iya, kalau mau silaturahmi dengan saya bisa Instagram ya, paling gampang Instagram bisa dicari Doni Septriana Rosadi. Nah, itu dia. Saya bisa follow, nanti kita bisa Sebelah follow-followan ya. Follow-followan. Nanti kita bisa diskusi lah, silaturahmi. Yeah. Ngefans juga boleh. Oke, terima kasih banyak Kak Doni. Ya. Oke, kita akan kembali lagi di next episode. Jangan lupa follow, subscribe juga, dan like juga. See you.